Mohon izin untuk bertanya Ustaz. Kebetulan selama ini saya tuh anak muda yang salah pergaulan Ustaz. Yang sangat gimana Mas? Yang Salah pergaulan. Salah Salah pergaulan. Nggak ada tampang-tampangnya ya. Tampangnya soleh banget ya. Brewoknya panjang. Jadi nggak meyakinkan mengatakan salah pergaulan ya. Tampangnya emang tampang soleh, masya Allah. Masya Allah. Lanjut Mas Ilham. Dari kecil saya emang anak yang bandel gitu Ustaz. Terus sering dibanding-bandingin sama adik sendiri. Sering Deketin dibanding-bandingin. lagi Mas Ilham soalnya Sering rada-rada budek. dibanding-bandingin sama adik sendiri. Gitu. Sama istri. Adik. Oh, Adik. Emang aku harus ke THT. Oke. Terus? Kebetulan kemarin terakhir ada problem yang sangat gede sehingga saya tuh sempat melawan sama orang tua Ustaz. Tuh. Sampai diajak untuk ke pengajiannya Ustaz gitu. Cuman beda jam aja. Beda sesi. Beda sesi. Oh, beda sesi. Oke. Pertanyaan saya Ustadz, setelah saya berusaha untuk nurut sama orang tua saya, diajak bertaubat gitu kan, saya sempat melawan juga sih Ustadz. Gimana caranya supaya saya itu melawan dengan cara yang benar gitu Ustadz. Karena orang tua saya melarang saya untuk bekerja, nggak boleh kerja, nggak boleh main, nggak boleh keluar rumah. Intinya, ya udah kamu tobat di rumah aja, nggak usah kemana-mana gitu Ustadz. Oh, tobatnya disuruh di rumah. Disuruh di rumah aja Ustaz, nggak boleh kemana-mana. Sekarang bisa kesini ya, masya Allah ya. Kan kajian Ustaz, enggak apa-apa. Kalau kajian boleh. 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 Jadi maunya Mas Ilham gimana? Gimana cara ngelawan yang benar dalam Islam? Gimana cara ngelawan Orang tua yang benar. yang benar? Oh, gimana cara ngelawan yang benar? Cara ngelawan yang Orang tua, benar. Cara yang benar. Gitu. Gimana cara Cara ngelawan ngelawan yang benar Orang tua dengan terhadap cara yang benar. Oh. Udah Mas Ilham. Siap, terima kasih Mas Ilham. Silakan Ustaz. Saya disuruh ngajarin cara melawan orang Tua. tua. Melawan orang. Gimana cara melawan orang tua? Wah, bahaya banget nih kalau diedit videonya nih. Nanti viral lagi di Lambe Syariah. Apa Lambe Syariah? Gosip sambil zikir. Astagfirullah, nggak nyangka ya, subhanallah. Gimana cara melawan orang tua dengan cara yang benar? Tadi kalimat awalnya gimana cara melawan orang tua yang benar? Oke, gimana cara melawan yang benar terhadap orang tua? Tapi kayaknya ada kata yang perlu kita revisi deh, melawan. Karena itu agak identik dengan hal-hal yang negatif. Jadi lebih tepatnya gimana cara kita membantah. sama aja ya. Gimana cara kita, ini Ilham bikin masalah nih. Gimana cara kita menghadapi kali ya. Bahaya Ilham nih. Gimana cara kita menghadapi orang tua yang salah. Yang salah. Kalau benar nggak usah dihadapin. Gimana cara menghadapi orang tua yang salah? Menurut kita kalau salah. Nah, itu lebih tepat kayaknya kalimatnya. Karena kalau dia benar ngapain kita hadapin, ngapain kita bantah, ngapain kita lawan. Gimana kalau ternyata dia salah? Pertama, salah menurut siapa nih? Karena itu sangat relatif. Kalau salahnya menurut kita, jangan-jangan subjektif. Belum tentu dia salah. Hanya masalah selera kita, keinginan kita, POV kita. Menurut siapa salahnya? Menurut dia belum tentu juga itu salah. Maka yang paling gampang, ya udah kembalikan aja kepada Allah. Kan konsep perdebatan itu kata Allah dalam Al-Quran, wa in tanaza'tum
Kalau kalian berdebat atau berselisih dalam satu urusan, maka kembalikan kepada Allah. Arti kembalikan kepada Allah standarnya standar Islam, standar syariah, standar agama. Salah nggak ngelarang anak laki-laki keluar rumah misalnya? Oh, alasannya dulu. Alasannya kalau dia keluar nanti takutnya terpengaruh lagi. Kan tadi awal judulnya itu salah gaul. Takutnya dia terpengaruh jadi salah gaul lagi. Jadi makin parah, jadi ekstrim. Nauzubillah kalau sampai ke arah-arah yang sangat ditakutkan orang tua, yaitu drugs, seks bebas, segala macam, judi online, bla 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 gitu kan ya. Kan orang tua wajar dong, orang tua khawatir. Dan khawatirnya orang tua itu bagian dari rasa tanggung jawab dan kasih sayang mereka sama kita. Jadi kadang-kadang saking khawatirnya agak sedikit overacting juga orang tua. Tapi pahami bahwa itu bentuk kasih sayang mereka. Ada alasan kenapa mereka ngelarang, karena kita pernah salah gaul. Dan kita belum bisa membuktikan kalau kita keluar kita akan bergaul dengan orang yang tepat. Maka buktikan dulu biar mereka lebih trust kepada kita. Kalau jadi trust issue jadi kayak mereka juga khawatir. Saya juga punya anak gadis. Saya awal-awal itu kan saya bukan tipe ayah yang membatasi anak terlalu ekstrim ya. Saya tipe ayah yang pengen anak itu bisa saya lepas tapi dia punya imun. Saya lebih senang menanamkan imun kepada anak daripada membuat aturan. Itu gaya saya. Karena membuat aturan mungkin dia akan nurut ketika ada saya. Ketika di luar kontrol saya, nggak ada aturan, bagaimana dia menjaga diri. Mending saya fahamkan dia, mending saya bangun rasa kepada dia sehingga dia punya imunitas dalam hidup. Nah, awal-awal saya ngebangun imun itu ada rasa khawatir pastinya. Bisa nggak ya dia dilepas, namanya anak gadis. Apalagi dia pengen kuliah ke luar negeri misalnya. Gimana dia kuliah ke luar negeri, ke negeri yang mayoritasnya bukan muslim. Sementara dia jauh dari saya. Kalau saya nggak bisa ngasih dia imun dari sekarang, bahaya sekali saya melepas dia jauh-jauh. Sedangkan kalau saya memproteksi dia dengan membuat aturan, jangan-jangan dia tertekan malah menjadi keburukan bagi dia. Sehingga saya belajar lagi. Pada akhirnya saya coba beberapa kali dia dilepas pelan-pelan. Ternyata dia jaga. Sesekali dia kesandung, saya fahamkan lagi, saya ajak diskusi lagi, dia perbaiki lagi. Terus, jadi kayak pelan-pelan melepas layangan gitu. Gak mungkin langsung dilepas jauh kan, pelan-pelan, tarik lagi, lepas lagi, ulur lagi, tarik, ulur lagi. Sampai akhirnya dia bisa membumbung di langit. Itu tuh cara saya. Artinya mungkin orang tuanya Ilham juga kayak gitu. Bukannya nggak boleh sama sekali. Kadang-kadang dibolehin sesekali kayak sekarang. Dan ayah tuh pengen lihat Ilham ketika diberikan kesempatan untuk keluar itu apa yang terjadi. Coba update ke ayahnya. Pak, aku nih lagi kajian nih. Update. Habis kajian mungkin awalnya agak-agak ribet ya. Terlalu kayak pengen ketahui kita lagi di mana. Tapi itu kan untuk ngebangun trust dulu kan dari orang tua. Pelan-pelan. Sampai kemudian Ilham bisa mendapatkan rasa percayanya orang tua sehingga leluasa juga dengan hidup. Itu bagian dari proses perbaikan. Perbaikan keadaan, perbaikan hubungan, perbaikan diri kita. Berdamailah dengan situasi itu sementara. Gak lama kok, pelan-pelan akan semakin diulur. Jadi gak perlu dilawan juga, lihat alasannya apa. Lalu buktikan bahwa alasan itu gak perlu ada, gak perlu dikhawatirkan karena gak ada. Pelan-pelan sampai akhirnya orang tuanya bisa berdamai dengan keinginan-keinginan Ilham. Jadi saya pikir Ilham ini beruntung sekali punya ayah yang peduli. Beruntung sekali punya ayah yang masih mau menjaga. Bahkan pengen memberikan yang terbaik buat Ilham. Tinggal Ilham bersabar aja dengan proses untuk new normal mungkin ya. New normal setelah ada guncangan. Allahu a'lam, semoga itu terjawab.